Tentara Israel menyergap kapal Global Smooth Flotilla yang sedang menuju Gaza untuk misi kemanusiaan. Kapal tersebut diketahui membawa 7 aktivis asal Yunani. Inilah detik-detik pasukan Israel menggerebek kapal Oksigono yang tergabung dalam armada Global Smooth. Kapal tersebut mengangkut 7 aktivis asal Yunani dan juga bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke warga Gaza Palestina. Diketahui pada hari Kamis ini dari sebanyak 45 kapal, lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Meski demikian, mereka tetap bertekad untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Smooth Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel offensive forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Smooth Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Smooth Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Smooth Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Greta Thunberg menyampaikan pesan ke publik sebelum kapal Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dicegat oleh tentara Israel. Dalam video tersebut, aktivis perempuan ini mengaku diculik dan dibawa paksa oleh tentara Israel. Tentara Israel menyergap kapal Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Kapal tersebut juga mengangkut ratusan aktivis termasuk Greta Thunberg. Aktivis perempuan 22 tahun ini telah merekam video yang berisi pesan ke publik sebelum kapalnya dicegat tentara Israel. Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Swedia agar menjamin pembebasan dirinya dan aktivis lainnya. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. Diketahui lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Kapal yang dicegat tersebut diperkirakan akan dibawa terlebih dahulu ke pelabuhan Asdod, Israel.
Ya pemirsa, pembina Indonesia Global Peace Convoy mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Summit Flotilla saat menuju ke Gaza. Pemirsa, pernyataan tersebut disampaikan Bahtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan, dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami, dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami. Dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang datang dengan damai. Drone Israel menjatuhkan bom asap di sebuah sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga Gaza. Sejumlah anak menangis ketakutan akibat kejadian tersebut. Anak-anak yang mengungsi di sebuah sekolah di Gaza Utara menangis dan panik usai pesawat tanpa awak atau drone Israel menjatuhkan bom asap. Asap tersebut menghalangi jarak pandang warga setempat. Anak-anak pun merasa kehilangan rasa aman di tempat penampungan sementara. Hingga kini Israel terus melakukan serangan intensif ke Gaza dengan tujuan pendudukan penuh terhadap kota Gaza. Pemirsa, serangan terbaru Israel di Gaza sedikitnya menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai. Pemirsa, lebih dari 80% anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina. 4 anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga nyatakan dukungan kepada Palestina. Pemerintahan sementara Palestina pun terus mengemuka. Korban serangan Israel terus berjatuhan di Gaza, Palestina. Serangan udara di Camp Al-Shati di kota Gaza menewaskan 7 orang, salah satunya anak-anak. Jenazah para korban dibawa ke kompleks medis Al-Shifa untuk dimandikan dan disolatkan sebelum dimakamkan. Militer Israel hingga kini belum mengomentari serangan brutal tersebut. Namun Israel mengaku telah menyerang sekitar 120 target dalam 24 jam terakhir. Sementara Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Akibatnya sejumlah korban tewas maupun luka berhamburan di rumah sakit tanpa mendapat perawatan. Tercatat setidaknya 51 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak Sabtu pagi. Sementara itu, PBB resmi mengakui kemerdekaan Palestina dengan mengeluarkan deklarasi New York.
Dari 193 negara anggota Badan Dunia, 142 negara menyetujui Palestina merdeka. Bahkan 4 negara anggota Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris juga mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini penting lantaran kini tersisa Amerika Serikat yang bisa menggunakan hak vetonya untuk membatalkan berdirinya negara Palestina. Indonesia sendiri terus mendorong berdirinya negara Palestina. Indonesia siap mengirimkan bantuan keuangan hingga tentara untuk menjaga perdamaian di Palestina. Indonesia menyampaikan bahwa walaupun di tengah-tengah upaya-upaya yang berusaha untuk mendiskreditkan ataupun menghentikan operasi UNRWA di Palestina, Indonesia tetap ingin pada posisinya, pada komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas UNRWA di Gaza. Dan kita juga menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap memberikan dukungan finansial. Sementara itu, saat ini bantuan internasional masih sulit untuk masuk ke Gaza. Akibatnya, lebih dari 40.000 anak balita mengalami malnutrisi. Sementara jumlah total kematian akibat malnutrisi mencapai 428 orang, termasuk 146 anak-anak. Pemirsa, serangan mobil dan penusukan terjadi di luar sinagoge di Manchester, Inggris. 2 orang tewas dan 3 lainnya terluka parah akibat insiden tersebut. 2 orang tewas dan 3 lainnya terluka parah akibat serangan mobil dan penusukan yang terjadi di luar sinagoge di Manchester, Inggris. Serangan tersebut terjadi saat komunitas Yahudi merayakan Hari Raya Yom Kippur di barat laut kota Manchester. Sekitar pukul 9.30 waktu setempat, petugas dipanggil ke sinagoge Jemaat Ibrani Heaton Park usai menerima adanya laporan penyerangan. Petugas mengatakan pelaku penyerangan telah berhasil ditembak mati. Pemirsa, banjir besar yang melanda Provinsi Punjab tak hanya merendam rumah warga pemirsa. Dampak banjir tersebut juga membuat ribuan hektar lahan pertanian rusak dan ekonomi terancam. Banjir yang melanda Provinsi Punjab Selatan telah menghancurkan wilayah pertanian. Terlihat ladang pertanian dan rumah masih tergenang banjir. Banjir tersebut merusak perkebunan kapas yang menyebabkan petani menderita kerugian miliaran dolar serta membatasi pasokan pangan dan ekspor. Kapas merupakan salah satu penyumbang devisa hasil ekspor terbesar untuk Pakistan. मैं था ज़मीन ठेके ते गिदी तकरीबन 3 एकड़ इतना कपाह मैं रही है सिलाब दा पता करना ये कपाह मेरी बिल्कुल तैयार है मेरा 4-3 लाख रुपया हिंदे ते इन्वेस्टमेंट है वो सारी ख़त्म थी गई है बिल्कुल सारा नुकसान थी कि मेरा इतना भाईजान बहुत लंबा बड़ा सिलाब है तकरीबन ही जात जितना खड़े थे 6 फुट पानी थी यहाँ रोड एक उतू पानी गुजरता रह गए असा एक कपाह रहे से तकरीबन कासम खान लिशारी दा रकबा है असा मुस्ताजरी की दे से असा मुस्ताजरे से मजदूर से मजदूरी करते असा इतना कपाह रहे थे। 6,3% dari total lahan pertanian Punjab telah rusak pada tahun 2025. Infrastruktur peternakan dan pertanian juga mengalami kerugian besar.